أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah. Kembali kita dipertemukan pada pertemuan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang materi tajwid. Jika sebelumnya kita telah membahas makhraj yang kedua yaitu al-halqi, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masuk kepada makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan atau lidah. Nah, lidah terbagi menjadi 4. Sebelumnya sudah kami sampaikan juga di video sebelumnya. Jadi nanti makhraj lisan ini atau lidah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pangkal lidah, kemudian yang kedua tengah lidah, yang ketiga sisi lidah atau tepi lidah, dan yang terakhir nanti di ujung lidah. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu pangkal lidah. Huruf-huruf yang terletak pada pangkal lidah ada 2. Yang pertama yaitu huruf qaf, kemudian kedua huruf kaf. Kami ulang, yang pertama yaitu huruf qaf, yang kedua yaitu huruf kaf. Mari kita lihat dan kita perhatikan. Yang pertama yaitu huruf qaf. Huruf qaf terletak di bagian pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut, bagian yang lembut atau daging yang lembut. Perlu diketahui juga bahwa pangkal lidah ini yang terletak di dalam ya, yang paling belakang, bukan yang terletak di depan sini. Kalau yang depan ini namanya nanti ujung lidah. Ini yang terletak di belakang. Bisa dilihat di gambarnya. Kita pertama huruf qaf. Jadi huruf qaf terletak di pangkal lidah. Pangkal lidah dengan langit-langit yang bagian lembut ya. Daging langit-langit yang bagian lembut. Baiklah, langsung kita praktek. Ko. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf qaf ini terlalu ke dalam ya, sehingga menyentuh anak lidah. Contohnya seperti yang sering terjadi, ko. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi ya. Jadi tidak terlalu ke dalam ya. Dia maju sedikit di langit-langit tapi bagian yang lembut ya. Jadi pangkal lidah bagian lembut. Kita ulang lagi. Ko. Kemudian ketika berharokat, ketika sukun ya. Tadi ketika berharokat. Ini ketika sukun. Aku. Bunyinya sama seperti e ya. Karena huruf qaf ini nanti termasuk salah satu sifatnya yaitu qalqalah, yaitu memantul ketika sukun. Nah, huruf qaf ini nanti ketika sukun pantulannya ditebalkan ya. Aku, bukan aku, bukan ya, tapi ditebalkan. Aku. Kita ulang lagi. Ko, qi, ku. Aku, iqo, uqo. Kemudian dalam keadaan tasydid, berharokat tasydid. Aku, iqi, uku. Nah, kekeliruan yang juga sering terjadi ketika dalam keadaan harokatnya kasroh. Contoh di surah Al-Fatihah, al-mustaqim. Jadi tidak terlalu ditekan ke dalam ya. Kekeliruan yang sering terjadi bunyinya seperti ini. Al-mustaqim, qim. Nah, ini terlalu berlebihan ya, sedangkan tidak boleh demikian. Kita lihat lagi nanti tadi di makhrajnya. Jadi huruf qaf ini di pangkal lidah dengan langit-langit
atas ya, langit-langit bagian yang lembut. Itu huruf qaf. Kemudian kita maju sedikit, huruf yang kedua di pangkal lidah juga, maju sedikit ke depannya, yaitu huruf kaf. Huruf kaf. Nah, huruf kaf, kalau qaf tadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang lembut. Nah, sedangkan kaf maju sedikit ke depan, yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang keras. Nanti di huruf kaf ini juga ada salah satu sifatnya, yaitu hamas. Hamas ini artinya adalah adanya aliran napas ya, aliran udara. Kita praktekkan ka, ki, ku, ka. Jadi bukan ka ya, bukan menyebut seperti biasa, seperti huruf dalam bahasa Indonesia atau alfabet ya, bukan ka, tapi ka. Ada aliran napasnya, aliran udaranya. Itu dalam keadaan berharokat. Kemudian dalam keadaan sukun, ak, bukan ak ya, ak. Karena kaf tidak termasuk huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Kita ulang lagi, ak. Kemudian ik, uk. Dalam keadaan tasydid, akka, iki, uku. Oke, kita ulang lagi, ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba praktekkan dalam bentuk kata. Yang pertama yaitu huruf qaf. Huruf qaf, di sini kami sudah menuliskan dua contoh. Silakan dilihat di layar ya. Huruf qaf. Wal qamari. Itu dalam keadaan berharokat. Kemudian dalam keadaan sukun. Ingat dipantulkan, kemudian ditebalkan. Uqsimu. Kita ulang lagi, sekali lagi. Wal qamari. Uqsimu. Baiklah, selanjutnya yaitu huruf kaf. Contoh dalam bentuk kalimat atau bentuk kata. Kufuwa. Itu terdapat di surat Al-Ikhlas ya. Kufuwa. Kemudian dalam keadaan sukun, dzikrok. Itu dalam keadaan sukun terdapat di surat Al-Insyirah. Dzikrok. Kemudian dalam keadaan tasydid, rokkabak. Ini terdapat di dalam surat Al-Infitar. Oke, kita ulang lagi untuk huruf kaf. Kufuwa. Dzikrok. Rokkabak. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang makhraj yang ketiga, al-lisan, lidah. Dalam hal ini pangkal lidah ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Tadi huruf qaf pangkal lidah dengan langit-langit bagian yang lembut. Maju ke depan sedikit, yaitu huruf kaf, yaitu pangkal lidah dengan langit-langit bagian yang keras. Baiklah, cukup sekian. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dan bisa juga dipraktekkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.